Bapak-bapak jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, patut kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kesempatan, terutama kesempatan-kesempatan di mana kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Seperti salat subuh ini misalnya, juga seperti duduknya kita setelah sholat subuh ini, sambil mudzakarah, mengingat kembali pelajaran-pelajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membaca satu kisah dari kisah-kisah yang tenar. Saking tenarnya barangkali mungkin kita semua sudah mendengar kisah ini. Akan tetapi pelajaran di balik kisah tersebut seolah-olah tidak pernah kering. Selalu saja ada pelajaran-pelajaran baru yang bisa kita gali dari apa yang terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu kita mengingat juga pelajaran-pelajaran yang sudah kita ambil sebelumnya ketika mendengar kisah ini di kesempatan-kesempatan yang lain. Bapak-bapak sekalian, kisah ini adalah kisah taubatnya sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Latar belakang kisahnya itu Perang Tabuk. Perang Tabuk ini adalah perang yang sama sekali tidak ada di situ perseteruan atau saling tebas pedang antara kaum muslimin dengan Bizantium Timur, Romawi Bizantium Timur. Sebenarnya kisah antara kaum muslimin dengan Bizantium Timur ini yang dicatat oleh sejarah itu kira-kira ada 3 kali atau 3 kisah yang tenar. Kisah pertama ketika Heraklius menerima surat dari Rasulullah SAW dan beriman pada saat itu, akan tetapi kembali kafir karena takut terhadap panglima-panglimanya. Kisah ini ditulis oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari. Karena memang Heraklius ini orang yang sedikit mengerti tentang kitab Injil dan Taurat yang mereka imani. Sebenarnya kekuasaannya di daerah ibu kotanya di daerah Istanbul sana, di Turki sekarang. Kemudian dia datang ke Palestina, ke Baitul Maqdis itu untuk memenuhi nadarnya. Jadi dia bernadar, kalau bisa menang lawan Persia, dia akan jalan kaki dari Istanbul ke Baitul Maqdis. Sampai di Baitul Maqdis, dapat surat dari Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua yaitu perang Mu'tah. Perang Mu'tah ini perang di tahun ke-8 Hijriah. Ketika utusan kaum muslimin, utusannya Rasulullah SAW untuk membawa surat mendakwahi penguasa Busra pada saat itu, dibunuh oleh salah satu pembesar daerah Mu'tah yang kesemuanya ini gabung dengan Imperator Romawi Timur, Bizantium Timur. Sehingga Rasulullah SAW mengutus kira-kira 3.000 orang. Jadi beliau sendiri tidak ikut di perang Mu'tah. Mengutus 3.000 orang untuk melawan pasukan Ghassan, karena itu daerah kerajaan Ghassan, dan didukung oleh Romawi Timur pada saat itu. Heraklius masih menjadi penguasa pada saat itu.
melawan. Kalau Bizantium Timur ini diwakili oleh kerajaan Ghassan dan didukung oleh beberapa ribu pasukan dari Bizantium Timur, itu sekitar 10.000 orang. Terjadi perang yang dahsyat sampai para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain berguguran, pimpinan-pimpinan pasukan juga berguguran. Terakhir dipegang oleh Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Kemudian atas jasa beliau kaum muslimin bisa selamat. Dan dihitung pada saat itu draw, seri. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah karena dua-duanya mundur. Romawi takut karena melihat pada saat itu seolah-olah kaum muslimin itu mendapat bantuan pasukan dari Madinah. Karena Khalid bin Walid bikin siasat pada saat itu agar sebagian pasukan itu melarikan kuda dengan kencang supaya terlihat debu-debu itu mengepul, seolah-olah pasukan itu tambah banyak. Juga beliau menukar sayap kiri dengan sayap kanan. Akhirnya ketika orang Romawi mulai mundur, kaum muslimin juga mundur. Dua-duanya mundur. Tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang pada saat itu. Terakhir ini perang Tabuk ini. Perang Tabuk ini latar belakangnya itu orang-orang Bizantium Timur dan juga kerajaan Ghassan yang takluk kepada Bizantium Timur, Romawi Timur itu merasa bahwasanya kaum muslimin ini sudah semakin berkembang. Apalagi mereka ini sudah menaklukkan kota Mekah, sudah menaklukkan sekian banyak suku-suku di daerah Jazirah Arab saja. Jadi menakutkan juga kata mereka. Akhirnya dalam sejarah ditulis mereka mengirim sekitar 100.000 atau 200.000 pasukan. Dan didengar oleh Rasulullah SAW. Itu kira-kira setahun setelah perang Mu'tah, tahun 9 Hijriah. Ini perang terakhir yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Tentu saja setelah Fathu Mekah, setelah pengepungan kota Taif, perang di penaklukan kota Taif. Jadi ketika itu kaum muslimin diriwayatkan hanya sekitar 30.000 karena memang sudah Fathu Mekah, sudah banyak kaum muslimin yang banyak orang-orang masuk Islam, pasukannya Rasulullah SAW itu semakin besar. Sekitar 20.000, ada juga yang meriwayatkan 50.000. 30.000, 50.000, yang jelas pada saat itu tidak ada catatan resmi yang menggambarkan besarnya pasukan kaum muslimin, namun tentu saja kalah jauh dari negara adidaya pada saat itu, yaitu Romawi Timur. Bapak-bapak sekalian, dari sini kita bisa mempelajari bahwasanya memang orang-orang kafir, terutama negara-negara adidaya yang non-muslim, itu memang tidak akan melepaskan apapun yang terjadi di dunia yang mereka kuasai. Gerakan sekecil apapun itu akan sampai ke telinga mereka. Sehingga tidak aneh zaman sekarang ini memang, kalau itu zaman dulu ya, zaman dimana tidak ada HP, tidak ada teknologi, itu mereka sudah bisa mendengar bagaimana kejadian-kejadian di kota Mekah, kota Madinah, dan mereka sudah menyusun siasat yang paten untuk dapat melanggengkan kekuasaan mereka. Dan pada hari Kelius itu orang yang tahu kalau itu yang di Madinah itu adalah nabi asli, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tahu dia. Akan tetapi walaupun demikian dia juga tetap bersikeras untuk menaklukkan Rasulullah SAW, dan dia tahu dia tidak akan mungkin sukses menaklukkan. Justru sebaliknya, dia berkata dalam riwayat Sahih Bukhari, kalau orang ini benar Nabi SAW yang diutus di akhir zaman, dia akan menguasai tempat pijakku pada saat itu. Jadi dia tahu bahwasanya kerajaannya ini nanti akan dikuasai oleh kaum muslimin. Jadi bapak-bapak sekalian,
Beginilah keadaan memang dari dulu dan sampai hari ini. Apalagi hari ini memang teknologi sudah luar biasa sekali. Jadi apapun yang ada di daerah kaum muslimin itu biasanya memang sudah diantisipasi oleh negara-negara adidaya, oleh orang-orang yang memegang kekuasaan. Zaman dulu saja mereka sudah pandai mengantisipasi, apalagi zaman sekarang. Nah, walaupun perang Tabuk ini tidak ada korban di situ, karena memang Bizantium itu, Romawi Timur itu tidak jadi datang. Yang jadi datang hanya Rasulullah SAW dan para sahabat. Beliau dari dari kota Madinah ke Tabuk sampai balik lagi, dan beliau menetap di Tabuk itu sekitar 20-an hari. Itu memakan waktu seluruhnya 50 hari kira-kira. Nah, di balik kisah perang Tabuk ini ada kisahnya sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala. Jadi beliau ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pandai membaca, pandai menulis, dan juga seorang penyair. Jadi beliau ini bukan orang yang buta huruf, tidak. Orang yang cerdas, muslim sejati, mukmin, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika diumumkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berangkat ke Tabuk untuk menghadapi orang-orang Romawi, dan pada saat itu sedang musim panas. Musim panas yang kalau orang Arab itu di musim panas itu memang menunggu korma matang. Nah, korma matang di Arab itu membutuhkan angin panas yang bertiup. Itulah kenapa korma kita di Lombok Utara sana itu tidak bisa matang seperti matangnya korma di Arab Saudi sana. Karena memang kita tidak punya angin panas seperti di Arab Saudi. Matang-matang akan tetapi tidak seperti rupa korma yang ada di Arab Saudi sana. Nah, itu butuh angin panas itu. Kita punya korma di Lombok Utara kalau tidak salah ya. Di Lombok Utara itu katanya itu milik Syekh Saleh Ar-Rajihi, ada juga di situ. Itu pernah ikut pameran korma di Dubai dan termasuk salah satu korma yang dipuji di situ. Bagus rupanya dan enak rasanya. Tapi kayaknya mahal. Pernah ada yang beli Bapak-bapak? Belum pernah ada yang rasain? Saya pernah lihat saja, tapi saya tidak ikut merasakan Pak. Yang saya lihat hanya sekedar apa dibawakan saja waktu itu. Cuman saya tidak tertarik karena rupanya memang tidak seperti di Arab Saudi sana. Nah, jadi korma pada saat itu memang sedang ditunggu-tunggu. Orang mau panen korma ini sebentar lagi. Sudah panas, musim panas pada saat itu. Panasnya di Arab Saudi itu kan itu bisa tembus 40 sampai 50 derajat Celcius. Itu panas sekali. Kalau melakukan perjalanan pada saat itu sangat merugikan. Dan apalagi yang dihadapi ini negara adidaya. Kemudian pengalaman setahun sebelumnya itu banyak yang gugur. Itu kan pada takut semua kaum muslimin pada saat itu. Ini yang kita hadapi ini nggak main-main. Dan beritanya pasukan yang datang ini lebih besar lagi. Dan tentu saja barangkali mereka akan membawa pasukan yang lebih tangguh daripada yang sebelumnya. Kalau sebelumnya mereka dihitung seri dengan kaum muslimin, mereka sekarang akan ya betul-betul ingin menguasai atau memenangkan perang. Jadi cukup menakutkan pada saat itu. Cuman walaupun demikian, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan para sahabat itu betul-betul percaya diri. Jadi rata-rata orang yang beriman itu semua sudah siap dengan perbekalan mereka. Siap mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada beberapa orang sahabat itu ragu-ragu, termasuk sahabat
Ka'ab bin Malik. Ketika mendengar Rasulullah SAW menyiapkan pasukan, beliau ini pulang ke rumah, ada niat untuk ikut, tapi pulang ke rumah tidak melakukan apa-apa. Esoknya juga demikian, tidak melakukan apa-apa. Ketika pasukan mau jalan juga tidak melakukan apa-apa. Padahal beliau sudah punya kendaraan pada saat itu. Perbekalan juga ada. Wah, semua lengkap lah sudah. Tapi beliau seolah-olah seperti ragu dan ya menunda-nunda. Ya nanti sajalah. Tahu juga kan biasanya Rasulullah SAW akan menunggu beberapa orang. Dan demikian dulu kalau perang itu, pasukan itu kalau diumumkan jalan pada hari ini masih jalan pelan-pelan seperti itu. Bahkan nanti akan menginap di luar kota untuk menunggu pasukan-pasukan yang telat datang. Biasanya demikian. Nah, itu yang diharapkan oleh sahabat Ka'ab bin Malik. Ya, besok masih bisa lah dikejar. Bahkan di antara pasukan juga ada yang memang sengaja telat beberapa hari. Sengaja telat beberapa hari untuk menjadi bagian belakang pasukan yang untuk memperhatikan kira-kira ada yang tertinggal atau barangkali ada barang-barang yang jatuh dan sebagainya. Biasa itu, bagian belakang pasukan. Beberapa orang itu biasa selalu terlambat demikian. Nah, sahabat Ka'ab bin Malik ini terus demikian. Sampai Rasulullah SAW sudah berjalan cepat dengan pasukannya, beliau juga masih diam aja di rumah. Dan bahkan beliau bertanya-tanya dalam hatinya, ini kenapa ya? Saya kok seperti ini? Akhirnya sampai pasukan itu sudah tidak bisa disusul lagi. Beliau masih di kota Madinah. Nah, ketika beliau ke pasar baru beliau menyesal. Keluar seperti itu, kok nggak ada orang-orang Muslim yang betul-betul beriman yang beliau jumpai. Yang ada itu banyak orang munafik. Kalau bukan orang munafik, itu orang Muslim yang punya udzur seperti sakit misalnya, atau seperti cacat misalnya. Jadi beliau menyesal pada saat itu. Ini nggak ada orang yang bisa menjadi panutan saya. Sama-sama Muslim sejati, ini orang-orang yang tidak ikut, ini orang-orang yang tidak jelas semua. Akhirnya, Bapak-bapak sekalian, beliau mendengar Rasulullah SAW kembali dari Tabuk dan akan tiba dalam beberapa hari. Beliau berpikir, saya ini orang yang pandai bicara, karena beliau bisa membaca, bisa menulis, dan jarang kalah debat itu. Kalau sudah bicara ya pasti akan didengar oleh orang lain, karena terhitung orang yang cerdas. Dan beliau tahu bahwasanya sebagian orang ini, apalagi orang-orang munafik itu, ada yang bohong sama Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan di rumah saya nggak ada orang yang melayani keluarga. Ada yang mengatakan bahwasanya saya kurang enak badan. Ada yang mengatakan begini dan begitu. Sahabat Ka'ab bin Malik bisa saja menyusun kebohongan. Beliau sudah cari alasan banyak sekali. Nanti kalau Rasulullah SAW nanyain saya pilih alasan apa ya? 1, 2, 3, 4. Pokoknya disusun sedemikian rupa. Namun beliau akhirnya menguatkan diri untuk bicara jujur di hadapan Rasulullah SAW. Saya jujur sajalah, karena tidak mungkin bisa bohong di hadapan Rasulullah SAW. Beliau tiap hari dapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan beliau tahu siapa yang bohong dan siapa yang jujur. Akhirnya di hari ketika Rasulullah SAW tiba di kota Madinah, seperti biasa beliau kalau tiba di kota Madinah itu tidak cari istri duluan, tidak seperti kita. Jadi beliau itu kalau datang sampai ke rumah itu langsung ke masjid. Dan begitu memang sunnahnya. Sunnahnya itu beliau jalan itu dari masjid. Jadi datang ke masjid dulu, sholat 2 rakaat, terus kemudian pergi. Nah, datangnya juga demikian. Datang terus kemudian langsung ke masjid dulu.
duduk di masjid setelah itu. Apa istri-istri beliau tidak marah? Tidak. Kalau kita biasakan di rumah demikian, pulang dari jauh, ini mah saya pulang ini. Insya Allah sampai jam 8 mendarat di sini. Kemudian dijemput barangkali atau ini ke masjid dulu. Sholat 2 rakaat itu sebagaimana sunnah Rasulullah SAW. Insya Allah kalau istri ngerti sunnah, ngerti tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, tidak akan marah-marah. Nah kecuali emang yang punya istri 2 atau lebih itu susah emang. Jangan-jangan ke sana dulu ini atau ke sana dulu ya. Tapi kalau kita betul-betul punya kekuatan hati, sebagaimana Rasulullah SAW, ini tidak masalah seperti itu. Datang ke masjid dulu, sholat 2 rakaat di situ, ngobrol-ngobrol dulu dengan jamaah masjidnya. Rasulullah SAW demikian, duduk ngobrol-ngobrol dulu sama para sahabat, tidak pergi ke istri-istri beliau, enggak. Padahal istri beliau sebelah rumah seperti ini. Padahal istri beliau Masya Allah banyak. Tapi begitulah Rasulullah SAW. Nah pada saat itulah orang-orang munafik datang, minta izin, minta izin, minta izin, minta izin. Mengumpulkan alasannya, saya tidak ikut karena begini, saya tidak ikut karena begitu. Jadi mereka itu datang memberi alasan itu setelah pasukan pulang, bukan sebelumnya. Karena Rasulullah SAW tidak absen sebelumnya. Ayo ikut, ayo semua jalan-jalan. Jadi yang tidak hadir itu akan kelihatan nanti setelah sampai di tujuan. Oh ini fulan tidak hadir, fulan tidak hadir, fulan tidak hadir. Jangan-jangan memang beliau melakukan demikian, jangan-jangan memang karena ada 1-2 yang telat. Buktinya ketika beliau sampai di Tabuk, itu masih ada seorang sahabat, Abu Khaisamah namanya, itu menyusul beliau. Padahal beliau sudah menginap di Tabuk beberapa hari. Jadi ada seorang sahabat memang yang menyusul beliau di kemudian hari. Tapi bukan sahabat Ka'ab bin Malik, Abu Khaisamah. Nah, setelah pulang baru orang-orang yang tidak ikut perang itu minta izin, datang ke Rasulullah SAW mengungkapkan alasan. Ya jelas pada bohong semua rata-rata itu. Kecuali memang orang-orang yang punya udzur yang jelas, seperti sakit, timpang, atau misalnya sudah cacat misalnya. Nah, sahabat Ka'ab bin Malik juga datang ke Rasulullah SAW. Dan langsung bicara ke Rasulullah SAW. Jadi sebelum beliau bicara, Rasulullah SAW sudah bertanya kepada beliau, bukankah kamu sudah beli kendaraan sebelumnya? Kenapa engkau tidak hadir? Jadi beliau ketika menanyakan tersebut, katanya sahabat Ka'ab bin Malik tersenyum orang yang sedang marah. Jadi beliau senyum-senyum, akan tetapi tidak seperti senyum orang yang senang, tidak. Senyum ala kadarnya seperti itu untuk menyambut sahabat Ka'ab bin Malik, karena sahabat Ka'ab bin Malik ini tidak hadir perang, tidak ikut bersama Rasulullah SAW. Jadi bikin bertanya-tanya Rasulullah SAW, karena kalau Rasulullah SAW sudah bilang ayo ikut perang itu sebenarnya wajib hukumnya. Nah kalau zaman sekarang ini misalnya, waliyadzubillah ya, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan kaum muslimin negara kita ini perang misalnya. Dan angkatan bersenjata kita tidak cukup jumlahnya. Kemudian presiden ngomong semua kaum muslimin wajib ikut perang. Nah itu kita juga harus keluar Bapak-bapak, harus ikut perang. Harus daftar. Walaupun sudah tua Pak Prof juga harus ikut. Walaupun jadi di belakang misalnya untuk ngobatin orang sakit, untuk memberi semangat, untuk apalah ya. Tapi harus ikut. Begitu syariat agama kita ini. Kalau terjadi peperangan. Apalagi kalau perang itu dalam negeri kita. Orang nyerbu negeri kita, ya kita harus wajib hukumnya fardu ain, siapapun ikut membela negara. Jadi Bapak-bapak
jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sudah jam 6 lewat 3 menit ya. Kita syuruk itu kalau tidak salah jam 6 lewat 28 ya. Jadi sahabat Ka'ab bin Malik pada saat itu sebenarnya ingin berdusta, akan tetapi beliau tidak kuat melakukannya di hadapan Rasulullah SAW. Akhirnya beliau jujur. Jujur, saya ini tidak punya alasan, kata beliau. Keadaan saya adalah keadaan terbaik, lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Beliau pernah ikut banyak perang dengan Rasulullah SAW, kecuali perang Badar. Perang Badar memang beliau tidak ikut karena memang tidak wajib pada saat itu. Rasulullah SAW mengatakan yang tidak mau ikut tidak apa-apa. Kita hanya sekedar mau mengambil harta kita yang dirampas oleh orang-orang Mekah, kafir Quraisy. Ngambilnya bukan di Mekah, tapi ngambilnya di kafilah yang mau lewat ini. Ada kafilah yang mau lewat, nah itu kita ambil hartanya sebagai balasan mereka mengambil harta kita di Mekah sana. Jadi beliau radhiyallahu taala anhu ikut banyak perang. Termasuk yang beliau banggakan itu adalah ikut Bai'atur Ridwan pada saat sebelum Fathu Mekah, setahun sebelum Fathu Mekah, di mana Rasulullah SAW dan para sahabat itu bersumpah setia di bawah pohon untuk membela agama ini kalau mereka diserang oleh kaum musyrikin. Kalau sahabat Utsman ibnu Affan itu dibunuh di Mekah sana. Jadi mereka ceritanya mau haji nih, mau umrah dan haji tapi ditahan oleh kafir Quraisy. Kemudian sahabat Utsman ibnu Affan minta izin untuk berkunjung ke keluarganya di Mekah karena sudah dekat Mekah pada saat mereka ditahan di luar Mekah. Nah itu sahabat Utsman bin Affan gak balik-balik. Ada berita bahwasanya beliau dibunuh. Akhirnya Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat, mereka semua bersumpah setia untuk membela agama ini kalau mereka diapa-apakan oleh orang-orang kafir jahiliyah sebagaimana sahabat Utsman ibnu Affan. Nah, itu yang beliau banggakan karena Allah Subhanahu wa taala meridhoi orang-orang yang melakukan Bai'atur Ridwan pada saat itu. Bahkan beliau berkata, daripada perang Badar saya lebih memilih Bai'atur Ridwan ini. Walaupun perang Badar itu lebih diingat oleh kaum muslimin, tapi Bai'atur Ridwan ini menurut saya lebih baik daripada ikut perang Badar. Jadi beliau ini bukan orang yang keimanannya ecek-ecekan, tidak. Beliau ini orang yang memang Masya Allah luar biasa. Jadi beliau berkata, daripada perang-perang yang saya ikuti dulu, ini saya lebih siap sekarang ini sebenarnya. Cuma tidak tahu ya Rasulullah, saya kok bisa tidak jalan. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan kepada beliau, pulang sampai nanti ada keputusan dari Allah Subhanahu wa taala yang memaafkan engkau. Jadi menunjukkan bahwasanya tidak ikut perang itu dosa besar. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya untuk memboikot sahabat Ka'ab bin Malik. Ketika pulang itu Bani Salamah, keluarga-keluarga beliau itu ngekorin beliau. Yang sudah ikut perang itu ngejar beliau. Ente balik saja. Bilang sama Rasulullah SAW, itu alasannya begini-begini. Jangan seperti tadi. Itu tadi banyak orang yang alasannya diada-adakan saja mereka sudah disuruh dimintakan ampun oleh Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Diistighfarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi dosa-dosa bohong itu, tapi kan ada istighfarnya Rasulullah SAW, ya sudahlah. Itu sudah menghapus dosamu. Balik aja sana. Ulang lagi, alasannya begini-begini ya Rasulullah. Sampai sahabat Ka'ab bin Malik di jalan tuh kepengen balik lagi ke Rasulullah SAW. Tapi beliau hanya bertanya, selain saya siapa yang seperti ini? Apa saya sendiri?
Ada orang lain, sahabat yang lain. Ada Murarah bin Rabi'ah al-Amir, juga jujur seperti engkau ini. Juga diperlakukan sama oleh Rasulullah SAW. Ada juga sahabat Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Beliau juga jujur juga. Jadi diperlakukan sama oleh Rasulullah SAW, suruh pulang, nanti tunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah engkau diampuni atau tidak? Karena ada temannya, jadi sahabat Ka'ab bin Malik ini merasa agak sedikit berbesar hati. Ya sudah, saya tetap dengan kejujuran saya. Saya balik pulang saja, sebagaimana perintah Rasulullah SAW. Nah ini pentingnya ada teman bapak-bapak sekalian. Kalau nggak ada teman, bisa jadi sahabat Ka'ab bin Malik ini ditemani oleh syaitan saja. Akhirnya balik, terus kemudian berdosa di hadapan Rasulullah SAW, mengelarat alasan. Tapi karena ada teman, akhirnya sedikit pede. Nah, jadi pentingnya teman, pentingnya tetangga, pentingnya jamaah, itu bisa mendukung kita di atas kebenaran. Tapi juga kadang-kadang teman-teman yang jahat-jahat juga bisa menarik kita kepada kesesatan. Oleh karena itu pilih teman yang baik-baik saja sudah, untuk mendukung kita selalu berada di atas ketakwaan. Akhirnya pulanglah sahabat Ka'ab bin Malik, dan Rasulullah SAW memerintahkan seluruh kaum muslimin untuk tidak mengajak bicara sahabat Ka'ab bin Malik. Dan dua sahabat yang lainnya boikot. Kalau bahasa Lombok itu dikecik seperti itu. Kalau diboikot, tidak boleh ada yang bicara. Dihukum oleh Rasulullah SAW. Dari Allah Subhanahu wa taala hukumannya. Padahal sahabat Ka'ab bin Malik ini sudah tobat, sudah menyesal. Cuma dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, dihukum oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak ada satupun yang berbicara dengan mereka. Kalau beliau mengucapkan salam, tidak ada yang jawab. Assalamualaikum, tidak dijawab. Beliau hadir sholat ke Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah SAW. Beliau tunggu Rasulullah SAW itu menghadap ke beliau. Beliau mengucapkan salam ke Rasulullah SAW, Rasulullah SAW memalingkan mukanya. Subhanallah. Apa enggak luar biasa itu bapak-bapak sekalian? Ya Allah, kok begini nih? Bahkan beliau punya misan, Abu Qatadah namanya. Yang paling beliau senangi, misan akrab sekali. Dan saking akrabnya memang ya sudah biasa jalan bareng. Dia coba ke sahabat Abu Qatadah, ngucapin salam. Sahabat Abu Qatadah tidak menjawab. Subhanallah. Padahal teman akrab, jalan bareng, tapi tidak dijawab oleh sahabat Abu Qatadah. Subhanallah. Sampai-sampai beliau datangi Abu Qatadah ke rumahnya. Sampai-sampai beliau, saya ini berkata, sahabat Ka'ab, saya ini masih cinta Allah dan Rasul. Saya masih beriman. Namun sahabat Abu Qatadah tidak menjawab sepatah kata apapun. Di situ beliau menangis sejadi-jadinya. Menyesali apa yang telah terjadi. Subhanallah. Di tengah-tengah rasa sempitnya dada beliau, ketika beliau ke pasar, itu ada pedagang dari negeri Syam, daerah Palestina, Yordan di situ. Ada pedagang yang cari beliau. Mana yang namanya Ka'ab bin Malik? Itu tuh orangnya itu. Walaupun kaum muslimin tidak bicara dengan beliau, tapi kalau ada yang tanya mana sih itu tuh orangnya tuh. Didatangilah oleh pedagang itu. Dan disampaikan satu surat. Suratnya dari Raja Ghassan. Raja Ghassan yang ditaklukkan oleh Romawi. Kerajaan-kerajaan besar yang menguasai daerah Syam. Dan kerajaan ini kerajaan penyangga bagi Romawi Timur. Jadi kalau ada orang-orang yang mencoba mengganggu daerah-daerah kekuasaan Romawi di ujung-ujungnya itu, dari kabilah-kabilah Arab di situ, nah kerajaan Ghassan lah yang punya tugas untuk melindungi. Dan kalau ada pergerakan dari Persia,
karena kerajaan Ghassan ini menghadap ke arah Persia. Ada gerakan dari Persia, itu kerajaan Ghassan lah yang punya tugas untuk memata-matai dan sebagainya, untuk menyampaikan ke Konstantinopel pada saat itu, ke Istanbul. Nah, Raja Ghassan ini ngirim surat ke Ka'ab bin Malik. Dia tahu bahwasanya Ka'ab bin Malik ini sedang diboikot oleh kaum muslim. Di dalam surat tersebut Raja Ghassan berkata, fa innahu, jadi Raja Ghassan ini orang Arab, Kristen Arab, sehingga kita menjumpai di daerah Syria sana itu banyak orang-orang Kristen. Orang Arab bisa bahasa Arab, fasih bahasa Arab tapi Kristen. Dan mungkin tidak aneh lagi bagi kita semua, ada memang Injil dalam bahasa Arab itu ada. Karena Injil itu sudah diterjemahin dalam bahasa Arab dari zaman Rasulullah SAW. Sudah ada dari zaman dahulu kala. Jadi dia menulis, Raja Ghassan ini menulis, sudah sampai ke kami bahwasanya temanmu, maksudnya yaitu Muhammad itu, sudah memboikot engkau. Dan engkau sebenarnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidaklah untuk mendapat penghinaan seperti ini. Ayo kemari, kami akan menghormati dan menghargai. Itu saja isi surat. Jadi mengajak sahabat Ka'ab bin Malik ini untuk gabung saja ke Nasrani, gabung ke Raja Ghassan saja. Sahabat Ka'ab bin Malik membawa surat tersebut, kemudian dimasukkan ke dalam perapian, dibakar. Dan beliau berkata, ini juga cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk. Jadi cobaan yang menimpa beliau itu selain diboikot, ini juga ini. Dapat surat tawaran dari Raja Ghassan. Kalau beliau mau pergi ke negeri Ghassan sana, niscaya beliau akan mendapatkan hadiah-hadiah yang banyak dari Raja Ghassan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tidak aneh kalau di zaman sekarang ini mata-mata negara-negara lain itu, apalagi negara-negara non-muslim, itu banyak bertebaran. Tidak aneh. Di zaman Rasulullah SAW saja, itu mata-mata luar biasa banyaknya. Tidak aneh juga ada para pendukung-pendukung negara-negara non-muslim yang mengaku dirinya muslim, akan tetapi dia sebenarnya adalah pegawai atau orang-orang yang digaji oleh negara-negara non-muslim. Tidak aneh demikian. Sahabat Rasulullah SAW saja ditawari demikian. Apalagi orang-orang yang kelas keimanannya waliyadzubillah di zaman sekarang ini, ya jelas tidak seperti keimanannya para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Tidak aneh kalau suatu ketika ada di antara kita yang dapat tawaran misalnya, ayo Pak jadi penyokong kami di sana, kami gaji sekian $10.000 misalnya. Apalagi negara yang sedang bermusuhan, sedang berperang. Seperti misalnya mata-matanya Israel, Amerika di Iran, itu luar biasa banyaknya. Luar biasa. Begitu juga mata-mata Iran di Israel juga banyak juga. Karena memang demikian. Sunnatullah dari zaman dulu sampai hari ini ya demikian. Bahkan yang jadi mata-mata itu bukan kelasan ecek-ecekan. Pejabat-pejabat tinggi yang jadi mata-mata. Orang-orang yang punya kekuasaan. Kelas mata-mata juga beda-beda. Ada yang mata-mata hanya sekadar digaji sedikit, tapi informasi yang disampaikan ya sedikit lah. Ya informasi hanya sekedar begini, sekedar begitu. Ada yang kelas mata-mata yang digaji banyak, yang informasinya memang harus informasi yang luar biasa. Jadi tergantung memang. Ada kelas-kelasnya. Bapak-bapak sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Berlalulah 40 hari. 40 hari itu sebulan lebih 10 hari Bapak-bapak sekalian. Subhanallah, masih diboikot. Berlalu 40 hari itu Rasulullah SAW memerintahkan
mengirim utusan kepada sahabat Ka'ab bin Malik dan kepada sahabat Hilal bin Umayyah dan kepada sahabat Murarah bin Rabi'ah supaya istri-istri mereka itu juga ikut memboikot mereka. Istri loh. Supaya istri-istrinya itu juga tidak bicara dengan mereka. Sahabat Ka'ab bin Malik bilang sama istrinya, pulanglah engkau ke rumah orang tua. Nanti balik setelah ada keputusan dari Allah dan Rasul. Subhanallah. Sahabat Hilal bin Umayyah orang sudah tua. Sudah tua, walaupun sudah tua tapi memang tetap wajib ikut perang itu. Itu istrinya datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini Hilal bin Muawiyah ini orang yang sudah tua. Tidak ada yang melayani dia di rumah. Boleh saya layani apa tidak? Rasulullah SAW berkata, ya boleh engkau layani, akan tetapi jangan sekali-kali dia mendekati engkau. Jadi jangan berhubungan suami istri. Istrinya berkata, bagaimana berhubungan suami istri ya Rasulullah? Beliau ini sudah tua dan kerjaannya dari semenjak diboikot sampai hari ini kerjanya nangis doang ya Rasulullah. Jadi tidak ada memperhatikan saya juga, enggak, saya layani saja beliau ini. Iya, boleh. Kemudian ada keluarganya sahabat Ka'ab bin Malik. Ka'ab, itu loh istrinya Hilal bin Muawiyah itu boleh melayani suaminya. Jadi layani kebutuhan makan, demikian saja. Coba minta izin ke Rasulullah SAW supaya istrimu itu tidak pulang ke rumahnya. Ya layani kamu urusan-urusan rumah tangga saja. Sahabat Ka'ab bin Malik itu sahabat bilang bahwasanya itu Hilal bin Muawiyah itu sudah tua. Saya ini masih muda. Masa saya tidak malu ke Rasulullah SAW minta izin hal-hal yang seperti ini? Sudahlah, tidak usahlah. Jadi demikianlah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in dulu memang punya rasa malu. Rasa malu yang Masya Allah luar biasa. Yang membuat mereka itu menjaga muru'ah mereka. Menjaga harga diri mereka. Jadi 10 hari itu mereka diboikot oleh istri-istri mereka. Sampailah suatu ketika kata sahabat Ka'ab bin Malik, saya sholat subuh di rumah. Sholat subuh di rumah, saya naik ke atap. Sholat subuh di atas atap. Kita tahu bersama atapnya di negara Arab sana tidak seperti atap kita yang segitiga seperti ini, nggak bisa dipakai sholat. Ya, atapnya itu pakai batang-batang korma di atas itu. Kemudian ditaruh tanah liat di atasnya. Sehingga kalau hujan itu kadang-kadang bocor juga. Nah, tapi mereka bisa naik ke atap. Bisa duduk-duduk di sana. Nah, kalau subuh kan cuaca enak. Ada dinginnya. Jadi mereka kadang-kadang duduk di atas itu. Kadang-kadang juga seperti sahabat Ka'ab bin Malik ini sholat di atas atap. Nah, sahabat Ka'ab bin Malik ini naik ke atas sholat subuh di atap. Setelah sholat subuh, dia mendengar teriakan dari atas bukit. Kabar gembira untuk wahai Ka'ab, cuman bilang kabar gembira saja. Kabar gembira wahai Ka'ab, seperti itu. Beliau dengar dari jauh kabar gembira. Subhanallah. Beliau langsung merasa ini dia. Kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya boikot ini sudah selesai. Taubat saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tobatnya beliau itu diterima setelah 50 hari. Bagaimana tobat kita Bapak-bapak sekalian? Tidak tahu kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala langsung atau butuh banyak perjuangan terlebih dahulu. Kadang ada orang yang tobat terus kemudian mengharap nasibnya langsung berubah. Saya tobat, mudah-mudahan besok dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengharap demikian. Orang-orang yang seperti ini setelah mengharap demikian, gak dapat rezeki juga, akhirnya balik lagi berbuat kemaksiatan. Waliyadzubillah. Kadang-kadang yang seperti ini orang-orang yang tidak paham.
Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang cuma sekali bikin dosa besar itu butuh 50 hari diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari jauh dengar kabar gembira wahai Ka'ab. Subhanallah, ternyata setelah sholat subuh Rasulullah SAW mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu yang isinya itu memberikan taubat kepada sahabat Ka'ab bin Malik dan 2 sahabat yang lain. Nah, para sahabat mendengar itu pada berlomba-lomba untuk memberikan kabar gembira kepada sahabat Ka'ab bin Malik dan 2 sahabat yang lain. Kenapa berlomba-lomba? Karena sunnahnya dan menjadi kebiasaan di zaman dulu itu. Kalau ada orang dapat kabar gembira, yang paling pertama menyampaikan itu dapat hadiah. Biasanya demikian. Jadi pada lomba-lomba ini, wah ini kabar gembira yang paling disenangi oleh sahabat Ka'ab bin Malik. Jadi berlomba-lomba, ada yang naik onta, ada yang berlari. Tapi yang paling cepat nyampe kabarnya yaitu orang yang pakai suara, naik bukit dia. Dari sana dia teriak, Ka'ab, kabar gembira, katanya, subhanallah. Itu yang didengar oleh sahabat Ka'ab bin Malik. Dan diberi hadiah apa oleh sahabat Ka'ab bin Malik? Diberi hadiah baju. Baju yang dia pakai. Dan sahabat Ka'ab bin Malik itu cuma punya baju satu. Dia nggak pakai baju, Ustaz. Pakailah baju, dia pinjam sama tetangganya. Jadi dia pergi ke tetangganya, saya pinjam baju dulu, nanti saya ganti. Nanti saya beli baju, saya ganti. Saya pinjam baju dulu. Dia pinjam baju, dia ambil baju yang dia pakai itu dikasih ke orang yang memberi kabar gembira tersebut. Baju dulu mahal bapak-bapak sekalian. Tidak seperti zaman sekarang ini, subhanallah. Dan sahabat Ka'ab bin Malik cuma punya satu baju. Padahal punya kebun loh. Punya kebun, beberapa petak, punya rumah, tapi bajunya cuma satu. Zaman kita sekarang ini baju kita di lemari berapa bapak-bapak ibu sekalian? Subhanallah. Gak kehitung sekarang baju kita ini. Banyak baju kita di rumah. Di zaman Rasulullah SAW orang makan itu cuma 1-2 saja jenis makanan itu. Roti gandum sama air, korma sama air. Kita kalau pulang makan makanan di rumah berapa macam? Di atas meja makan ada nasi, ada lauk, ada sayur, ada sambal, ada apa lagi, subhanallah. Alhamdulillah, zaman kita ini zaman yang subhanallah. Semua serba mudah. Kendaraan mereka paling punya kendaraan cuma satu. Di rumah kita kendaraan subhanallah. Ada punya motor 2, ada yang punya motor 3, ada yang punya mobil 2, mobil 3, subhanallah. Selain mobil, motor juga ada, subhanallah. Jadi turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah ayat yang ke-117. Kita baca saja ayat ini sebagai penutup kajian kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad taballahu 'alan nabi. Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubat Nabi. Nabi duluan disebutkan. Nabi taubat, iya. Nabi itu selalu istighfar loh tiap hari. Selalu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal muhajirin. Setelah itu disebutkan orang-orang sahabat muhajirin sudah diterima taubat. Wal ansar. Juga sahabat ansar juga sudah diterima taubat. Mereka tobat, iya mereka tobat. Tobat dari dosa-dosa kecil, pokoknya tobat. Kita juga semestinya demikian, tiap hari itu tobat. Sahabat saja, Nabi saja tiap hari itu tobat. Alladzina taba'u fi sa'atil usra. Orang-orang yang mengikuti beliau dalam keadaan di masa sulit, yaitu perang Tabuk ini, masa yang sulit sekali. Perjalanan itu perjalanan dalam musim panas. Di tengah jalan kehausan. Sampai saking hausnya ada loh sahabat yang di tengah perjalanan itu nyembelih ontanya. Ngambil air di punuk ontanya untuk dipakai minum. Untuk dipakai untuk basahin kepala. Karena panas sekali. Ada juga riwayat, wallahu ta'ala alam, saya tidak tahu sahih atau tidaknya. Itu tai-tai onta itu diperas air. Nah itu yang dipakai juga untuk
membasahi sebagian daerah-daerah yang panas di bagian tubuh. Dan najis Ustaz. Nah, ini perselisihan pendapat itu. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i ini najis. Tapi kalau dalam mazhab bahkan jumhur ulama, mazhab Hambali menyatakan bahwasanya kotoran hewan yang bisa dimakan itu tidak najis. Seperti air kencing onta misalnya, itu kan dijadikan obat, itu tidak najis. Seperti tainya misalnya juga itu tidak najis, cuman kotor saja. Wallahu ta'ala. Tapi saya juga tidak tahu riwayat ini apakah riwayat yang bisa dibenarkan sahih atau tidak. Dan cerita-cerita ya demikianlah. Saking sulitnya keadaan pada saat itu. Min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqum minhum. Setelah sebagian di antara mereka itu hampir saja hatinya itu berpaling. Jadi saking sulitnya sebagian kaum muslimin itu kepengen balik sebenarnya. Wah, ini sulit ini perang. Apalagi yang akan kita hadapi ini pasukan Romawi loh. Jumlahnya lebih besar daripada kita. Mereka orang-orang yang berpengalaman. Dan mereka sekarang sedang berada di puncak kekuasaan mereka. Sudah sukses mengalahkan Persia. Jadi sebelumnya memang kerajaan Romawi ini itu dikalahkan oleh Persia. Jadi di awal-awal kenabian sekitar tahun ketiga apa keempat gitu, itu kerajaan Romawi itu kalah sama Persia. Sampai-sampai Konstantinopel itu dikepung. Jadi Istanbul itu dikepung sama pasukan Persia. Sampai-sampai Heraklius itu bilang, damailah kita. Apa sih mau kalian? Raja Persia pada saat itu bilang, kami mau harta yang banyak. Ya sudah, saya kumpulkan harta saya dari seluruh negeri-negeri, tapi biarkan saya keluar dari pengepungan. Akhirnya keluarlah Heraklius dengan sebagian besar pasukannya keluar. Ternyata dia bukan ngumpulin harta, ngumpulin pasukan. Sudah besar pasukannya, dia balik menyerang ke arah Persia. Itu tentu saja beberapa tahun itu. Kata ahli sejarah itu 6, 7, 8 tahun, ada yang bilang 9 tahun. Keliling ke daerah ngumpulin pasukan, akhirnya dia nyerang ke Persia. Persia sedang ngepung Istanbul, dia pergi ke arah Persia sampai dia sukses menawan istrinya raja, putri-putrinya raja di situ. Akhirnya Persia juga nyerah pada saat. Nah itu dalam keadaan pasukan Romawi itu dalam keadaan yang paling kuat pada saat itu. Jadi orang Muslim itu merasa bahwasanya ini sulit ini kerjaan ini. Ada sebagian nanti mereka kepengen pulang pada saat itu. Summa taba alaihim innahum bihim raufur rahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka, sesungguhnya Dia Maha Penyayang dan Maha Pengasih kepada mereka. Walaupun kaum muslimin pada saat sudah ada yang punya niat buruk, tapi Allah Subhanahu wa taala memberi taubat kepada mereka. Wa ala salasatil ladzina khulifu, dan 3 orang yang ditunda juga taubatnya. Hatta idza dhaqat alaihimul ard, sampai mereka merasa sempit. Bumi ini terasa sempit, bima rahubat, walaupun bumi ini luas tapi sempit menurut mereka. Wa dhaqat alaihim anfusuhum, sampai dada mereka juga terasa sempit. Wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi, dan mereka meyakini bahwasanya tidak ada tempat kembali kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma taba alaihim liyatubu, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi taubat kepada mereka agar mereka mempertahankan taubat mereka. Jadi taubat itu bukan hanya sekedar diucapkan begitu saja kemudian dapat taubat langsung alhamdulillah balik lagi kepada kemaksiatan, tidak. Liyatubu, supaya mereka itu mempertahankan taubat mereka. Sehingga sebagian para ulama itu berkata, taubat itu bukan sehari Bapak-bapak sekalian. Taubat itu tiap hari. Tobat lagi, lihat tuh supaya tiap hari itu orang tobat terus. Walaupun tidak melakukan kesalahan, walaupun tidak melakukan dosa besar, tiap hari tobat. Tobat dari apa Ustaz? Dari yang dulu-dulu. Jangan sampai kita ini terlalu pede. Alhamdulillah saya sudah tobat bersih, saya sudah dari dosa-dosa. Tidak. Lihat sahabat ini 50 hari baru Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Kita
Apakah Allah Subhanahu wa taala terima tobat kita? Nggak ada yang tahu. Oleh karena tobat tiap hari. Begitu kata para ahli tafsir. Innallaha huwa tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi ini ayat yang turun. Semoga kita semua bisa mengambil banyak pelajaran dari kisah Ka'ab bin Malik ini. Mungkin ada yang bertanya, kalau di zaman dulu itu ada istilah boikot-boikotan untuk orang-orang yang melakukan dosa dan kemaksiatan. Apakah zaman sekarang boleh kita boikot orang-orang yang melakukan kemaksiatan, Ustadz? Nah, zaman sekarang ini beda dengan zaman dulu. Kita boikot orang di zaman sekarang ini. Mereka masih punya banyak teman di pasar sana. Mereka tidak akan merasakan seperti perasaan sahabat Ka'ab bin Malik. Kalau masyarakat kita seperti zaman dahulu, yang kalau diperintahkan boikot si fulan, semua orang boikot dan dia merasa menyesal sekali, iya, bisa kita melakukan demikian. Tapi kalau boikotnya itu malah membuat orang itu jauh, malah membuat dia semakin sesat, tidak boleh kita lakukan. Nah, terutama zaman sekarang ini. Zaman sekarang ini kita boikot pelaku kemaksiatan, bukannya dia taubat. Malah kita yang bisa jadi dirugikan. Bisa jadi kita yang taubat nih. Taubat, saya boikot si fulan itu, waduh, bikin masalah lagi dengan saya, bikin ini, bikin itu dan sebagainya. Jadi taubat ini adalah, boikot ini adalah salah satu jenis dari jenis-jenis dakwah, tapi dengan cara yang keras. Nah, kalau di zaman sekarang tidak cocok yang demikian. Nanti kalau sudah sampai zamannya atau barangkali lingkungan kita misalnya, lingkungan Grand Lingkar ini Muslim semua misalnya, semuanya taat, semuanya hadir ke masjid, semuanya Masya Allah dalam keimanan yang tinggi, tiba-tiba ada yang mabok-mabokan di sini misalnya, diboikot, itu cocok itu. Tapi kalau jamaah masjidnya masih satu saf, dua saf, banyak yang tidak hadir ke masjid, ini tidak cocok yang seperti ini. Sulit melakukan yang demikian. Demikian Bapak-bapak sekalian, semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan ini menjadikan kita orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita orang-orang yang selalu bertaubat tiap harinya, menjadikan kita orang-orang yang selalu sadar bahwasanya kehidupan di dunia ini kehidupan sementara saja. Dan bahwasanya memang agama kita ini punya banyak musuh. Ya, kita harus waspada. Hati-hati dalam bersikap, dalam bertindak, sehingga kita bisa menjaga kemaslahatan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, agama kita. Dan semoga kita semua bisa dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala kelak bersama Rasulullah SAW, bersama para sahabat, bersama orang-orang yang kita cintai. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada tanya jawab apa habis sholat isyraq saja ya. Kita sholat isyraq saja dulu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.